Saya Recording in cintai, progress. izinkan saya kembali dengan Pak Airlangga dan Pak Budi menyampaikan evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19. Saya bagiannya Jawa Bali, nanti Pak Airlangga di luar Jawa. Saya ingin mengawali informasi ini dengan menyampaikan perkembangan kasus Omikron. Makin banyak negara yang makin masuk, sudah 90 negara di dunia termasuk Indonesia, dan respons kita sampai hari ini masih cukup bagus. Saat ini terdapat 11 negara yang dilarang kedatangannya ke Indonesia bagi WNA, dan kalau ada prosedur karantina 14 hari bagi WNI yang baru pulang dari negara tersebut. Mengikuti perkembangan terjadi, pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark, dan menghapus Hong Kong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omikron yang cepat di ketiga negara. Dan ini terus kita monitor, jadi saya kira tiap minggu kita akan lihat kalau nanti banyak negara lain yang menyebar makin parah, ya kita juga akan menyesuaikan. Masih banyak yang kita belum ketahui tentang varian Omikron ini, dan peneliti-peneliti yang terus dikontak oleh Pak Budi, Menteri Kesehatan, masih terus berjalan dengan sangat ketat. Penelitian ada yang menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat, dan meski kemungkinan lebih ringan, tetapi risiko peningkatan perawatan rumah sakit, sebagaimana terjadi di UK, itu juga sangat berbahaya. Nah, karena itu dapat juga orang meninggal karena tidak dapat perawatan. Berita baiknya sampai saat ini tingkat kematian karena Omikron masih terlihat rendah, tetapi tadi malam juga dapat kita berita dari Amerika, belum boleh menyampingkan bahwa kemungkinan itu juga bisa tinggi. Oleh karena itu saya titip pada semua teman-teman media dan masyarakat setanah air, kita jangan bergosip ria dengan ini. Dengarkan saja penjelasan resmi dari pemerintah. Penjelasan resmi yang diberikan Kementerian Kesehatan, kalau kantornya Pak Airlangga atau kantor saya, karena jangan sampai ini menimbulkan kepanikan. Tidak ada yang perlu dibuat panik, karena semua kesiapan kita jauh lebih bagus dari bulan Mei, Juni, Juli tahun ini. Kami juga mulai meningkatkan peningkatan kedatangan, melihat peningkatan kedatangan PPLN dari berbagai negara di beberapa pintu masuk yang ada. Bukan hanya dari penerbangan udara, untuk itu saja. Untuk itu juga pemerintah melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia, baik darat maupun laut. Dan sudah dilakukan, dan itu berjalan sekarang. Sudah dilakukan rapat-rapat terpadu mengenai itu. Kita juga terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak esensial. Saya ulangi, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri karena begitu parahnya keadaan sekarang mengenai Omikron di seluruh dunia. Oleh karena itu kami memutuskan rapat tadi sangat mempertimbangkan, saya ulangi sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron ini semakin meluas. Saya ulangi, pemerintah sangat mempertimbangkan untuk peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri. Kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini. Untuk mengantisipasi melonjaknya PPLN yang tiba di Indonesia, pemerintah juga akan menyiapkan tempat-tempat atau wisma karantina baru untuk menjaga agar kondisi kepulangan mereka tetap kondusif dan sesuai protokol yang ada. Pemerintah juga sedang menyiapkan, dan ini Jenderal Haryanto, Kepala BNPB, sedang menyiapkan kesiapan Bandara Juanda sebagai pintu masuk baru bagi PPLN yang akan pulang ke tanah air. Nah, saya minta semua kita harus kerjasama, semua rakyat Indonesia. Kita harus menunjukkan bahwa bangsa ini bisa kerja keras, bisa kerja sebagai tim. Jadi jangan ada yang membuat ngarang-ngarang berita yang belum dapat lengkap. Dan kami tadi sudah minta kepada Polda Metro untuk melakukan razia di lapangan terbang Soekarno-Hatta, yang ternyata banyak yang membuat sebaran video itu
Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia di karantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu. Semua harus kita lakukan secara terukur. Keadaan ini betul-betul memerlukan kerjasama kita semua. Terkait dengan perkembangan kasus Omikron yang terjadi di Indonesia, dapat kami informasikan bahwa kasus COVID